Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan, mahasiswa semester 6 YN Ponorogo. Di sini saya akan mereview buku untuk memenuhi tugas dari Bu Rurun. Saya membaca buku dari Bernard H.M. Legge. Saya sudah membaca yang hampir belum semuanya, tapi yang ada bagian Hindu Buddha, karena tugas ini kemarin tentang peninggalan Hindu Buddha di Indonesia. Ya, di buku ini lebih menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Oh ya, judul buku ini adalah Sejarah Indonesia. Jadi lebih semua sejarah Indonesia sampai kolonialisme gitu. Untuk materi tentang kebudayaan di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa karya seni Hindu paling tua, yaitu atau prasasti tertua di Indonesia, itu berasal dari abad ke-5, ditemukan di Kalimantan Timur di tempat bernama Muara Kaman, 150 km hulu Sungai Mahakam. Muara Kaman ini suatu desa yang agak terbelangkai di tengah rawa dan hutan. Di arah itu berbentukan jarang, hanya pada beberapa dekade terakhir sejak penemuan batu bara dan minyak, maka daerah itu mulai mendapat perhatian. Prasasti itu tampaknya sisa suatu kerajaan yang penguasanya menganut agama Hindu, lalu setelah penguasa itu meninggal, maka juga berakhirlah seperti itu. Lalu di buku ini juga menjelaskan tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kenapa kok yang termasyhur, yang raja-raja kuat itu di Jawa dan Sumatera, mungkin ya Majapahit dan Sriwijaya, karena menurut buku ini tempat yang paling pas dengan kondisi geografis yang memang berada di Jawa, khususnya bagian tengah, karena tanahnya subur, karena hujan maksudnya karena vulkanik, lalu curah hujan yang memadai tapi nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan daerah mungkin yang dilewati pas daerah Khatulistiwa, maka daerah itu akan sering hujan itu. Maka kerajaan Hindu Buddha Majapahit itu menguasai Jawa karena dan banyak kerajaan itu berasal kalau sekarang tempatnya Jawa Tengah, misalnya peninggalan Borobudur seperti itu, karena alasan tadi yang mendasari kondisi geografis yang sangat memadai. Bahkan sampai sekarang kondisi daratan tersebut juga masih sangat subur dan ditinggali manusia zaman sekarang, yaitu mungkin dataran Dieng yang sangat subur dan sangat bisa untuk ditinggali manusia dengan lebih baik. Dengan kondisi tanah yang seperti itu, tentunya akan membuat manusia yang di sana bisa bersukupan dengan atau bersahabat dengan alamnya. Lalu dinasti Sailendra di buku ini menjelaskan dinasti Sailendra itu walaupun masa waktunya itu periodenya itu singkat, tapi dasarnya itu seni budayanya yang berkembang itu sangat besar sekali, yang agung di Jawa, yaitu seperti monumen Indonesia yang kuno yang agung, yaitu Borobudur, monumen Borobudur ini terletaknya sekarang di Yogyakarta, menutupi bagian atas sebuah bukit yang telah dibentuk menjadi serangkaian teras, lantai dan dindingnya penahannya
ditutup dengan batu. Puncak bukit diratakan bangunan besar, dibuat seperti atap tadi ya, seperti atap tadi, yang lalu terdiri sebuah stupa yang berisi satu patung Buddha. Di sekeliling stupa inti ada banyak stupa batu kecil berhias yang di dalamnya berisi patung-patung Dhyani Buddha. Di dinding teras tertutup dengan bahatan. Bangunan itu sangat besar sehingga konstruksinya pastilah mengambil waktu paling tidak 10 tahun. Lalu setiap set relief menggambarkan cerita yang berkaitan dengan tradisi Buddha dan sumber-sumber literal yang datang dari India. Tidak kurang dari 400 patung dan 1.400 bahatan relief menghiasi dinding teras. Bahatan itu adalah buku teks mengenai ajaran Mahayana yang tertulis di batu. Dinding terbawah candi itu menggambarkan cerita mengerikan tentang neraka dan penderitaan hidup. Lalu Sang Buddha datang sebagai juru penyelamat dan dalam bentuk seekor gajah putih mendekati calon ibunya. Dia dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha yang juga disebut Gautama. Dia adalah anak Ratu Maya yang sejak lahir sudah punya kemampuan seperti orang dewasa. Dia rendah hati dan pergi ke sekolah dengan anak-anak lain. Di buku ini juga menjelaskan banyak sekali cerita-cerita. Jadi menurut saya kelebihan dari buku ini itu sangat detail sekali. Maksudnya itu gimana? Jadi kalau misalkan tadi saya menyebutkan Borobudur itu sampai bawah itu penjelasannya sangat banyak sekali, sangat kompleks, dan jujur saja saya agak bingung dalam mereview bukunya. Tapi kalau menurut saya pada dasarnya buku ini kalau pada intinya kalau digali tentang sejarah peninggalan sejarah hidup Buddha mungkin hampir sama dengan yang kita ketahui selama ini, mungkin Borobudur, terus candi-candi seperti itu, Prasasti dan lain-lain. Tapi kelebihannya itu misalkan prasasti di Kalimantan, Tertawa itu ya, itu menjabarnya banyak sekali, mungkin malah menjelaskan tentang datangnya itu dulu bagaimana, lalu siapa yang membawa, lalu siapa yang mahat dan lain-lain, konstruksinya gimana, terus kayak ya konstruksi bangunan khasnya itu dari India bagaimana, yaitu di sini dijabarkan sangat banyak sekali. Jadi menurut saya buku ini tuh sangat baik jika kita ingin mengetahui secara detail, karena selama ini kita sejarah hidup Buddha itu mungkin hanya candi Matakus, candi Prambanan, dan lain-lain seperti itu. Relief di sini itu menjelaskan sangat detail sekali. Bahkan banyak yang saya ketahui kata-kata atau pengetahuan tentang sejarah di Candi Prambanan atau Candi Borobudur dari buku ini. Itu maksudnya kayak dari nama-nama pun lengkap seperti itu. Tapi jujur mungkin menurut saya itu juga membuat satu kelemahan, itu mungkin kalau orang awam membaca buku ini atau orang yang bukan suka sejarah, orang yang ingin mencoba baca sejarah, mungkin buku ini terlalu ribet menurut saya, karena banyak sekali yang mungkin kita nggak pernah dengar, akhirnya kita merasa bosan karena di otak kita nggak terbayangkan dengan kata-kata seperti itu tadi. Mungkin dari saya cukup itu. Jadi intinya dalam buku ini itu menjelaskan tentang sejarah Indonesia, dimulai pada sebelum masa Hindu Buddha, lalu pada masa Hindu Buddha yang tadi saya singgung sedikit sekali karena menjabarnya sangat luas sekali, tapi pada intinya mungkin sama seperti sejarah-sejarah sebelumnya, maksudnya buku-buku sejarah yang lain tentang candi
ini prasasti tertua, tapi lebih ke dalam apa namanya, dalam sub yang ada di dalamnya. Jadi Candi Borobudur di dalamnya itu banyak sekali, sampai ke relief, sampai yang membuat, sampai kenapa kok di daerah itu, dan lain-lain seperti itu. Lalu tadi saya menjelaskan juga maksudnya kayak raja-raja yang sangat agung itu kenapa di Jawa Tengah, karena memang lokasi geografinya sangat baik sekali, sehingga mungkin kedepannya itu kayak ekonomi kerajaan tersebut, lalu kayak apa, ekspedisi mau kemana-mana juga enak. Di Jawa kan apalagi Jawa Tengah itu juga ke utara sedikit sudah pantai, maksudnya daerah Jawa itu kan, Pulau Jawa itu, kalau di Indonesia itu pun nggak panjang-panjang, maksudnya ya antara apa namanya, garis atas bawah itu kan masih terjangkau lah. Jadi kayak ekspedisi kemana-mana itu enak, memudahkan kerajaan tersebut untuk mungkin ekonomi, politik, melanggengkan kekuasaan itu. Lalu di buku ini yang akhir ya, pada masa kolonial, menjelaskan tentang apa namanya ini, perang apa namanya ya, pada kolonialisme itulah, karena menjelaskan juga Jawa itu membuat perang Jawa itu membuat Belanda sangat merasa kerugian yang besar seperti itu. Pokoknya banyak sekali dalam buku ini yang nggak cuma menjelaskan tentang Hindu-Buddha, tapi ada yang lain, yang sejarah Indonesia yang bisa kita baca di sini. Mungkin cukup dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.